sumber hukum umat Islam itu yang mayoritas diambil di Indonesia adalah yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma, dan yang terakhir itu qiyas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan apa itu hadis. Hadis ini seperti yang saya sampaikan barusan merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam sebagai sumber hukum kedua. Kita sebagai umat Islam wajib mempelajarinya. Jadi tidak hanya Al-Quran saja, hadis juga wajib kita pelajari. Kita juga harus mengetahui pengertian hadis dan istilah-istilah ilmu hadis lainnya berupa sunnah, khabar, asar, serta persamaan dan perbedaannya. Serta ada beberapa bentuk hadis yang mungkin berseliweran atau sering kita dengarkan bersama atau mungkin kita pernah membacanya. Kalau dilihat dari sudut periwayatannya, antara hadis dan Al-Quran ada beberapa perbedaan. Untuk Al-Quran itu semua seperti yang kita ketahui, semua periwayatannya itu berlangsung secara mutawatir. Mungkin di semester 1 sudah diterapkan kemarin itu apa itu mutawatir. Sedangkan hadis itu sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad, maksudnya secara perorangan. Sehingga mulai dari sini timbul beberapa pendapat dalam menilai kualitas suatu hadis. Makanya saya tidak dalam kompetensi menjelaskan di sini sekali lagi. Ini tidak dalam kompetensi saya di dalam pembahasan saya itu membahas kriteria hadis itu kenapa menjadi sahih, maudhu dan semacamnya. Bukan. Itu tugas dari teman-teman di kelompok selanjutnya. Ya. Ada hadis sahih, ada hadis mursal, hadis maudhu, hadis hasan, hadis dhaif. Itu di pembahasan selanjutnya. Jadi nanti ketika saya membahas apa itu hadis dhaif, jangan tanya ke saya, bukan saya, tanya ke saya. Oke, kita langsung saja di sini akan membahas pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis itu atau al-hadis menurut bahasa adalah al-jadid, atau artinya sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang baru itu adalah datangnya dari Rasulullah. Berbeda dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kan seperti yang sudah kita pelajari bersama kemarin itu, adanya Al-Quran itu jalur adanya ayat Al-Quran itu seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ayat-ayat Al-Quran itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, terus turun ke langit ketiga, lalu lewat perantara malaikat Jibril ke Rasulullah. Itu insyaallah teman-teman semua masih ingat ya. Hadis juga disebut dengan al-khabar, yang berarti berita. Hadis itu selain dinamakan al-jadid juga al-khabar atau berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Jadi kita tahu hadis sekarang ini atau mungkin jalur periwayatannya juga tidak hanya melewati dari satu sahabat. Contohnya seperti Pak Sahrawi misalkan mengatakan saya bisa bercerita, tapi Pak Sahrawi bercerita saya cerita ke Mistari kayak gitu juga gak habis. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu pengertian hadis khabar, juga diartikan secara khabar. Sedangkan menurut istilah atau bahasa kerennya terminologi lah, para ahli memberikan definisi ataupun takrif yang berbeda-beda sesuai dengan
ilmunya. Seperti pengertian hadis menurut ahli usul fiqh, usul hadis akan berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hadis. Menurut ahli hadis, pengertian hadis itu ialah segala perkataan Nabi. Itu menurut ahli hadis. Segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ikhwalnya. Itu hadis. Yang dimaksud dengan al-ihwal adalah segala sesuatu yang diriwayatkan Nabi SAW yang berkaitan dengan hikmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Contohnya misalkan Nabi bercerita saya waktu kecil itu mengembala domba, umur 8 tahun saya begini pernah disabdakan oleh Nabi. Itu juga termasuk pengertian hadis menurut ahli hadis. Ada juga yang memberikan pengertian lain, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Salah satu contohnya misalkan disandarkan kepada Nabi ketika bertemu dengan orang muslim atau kafir, itu tidak harus langsung mencelanya atau tidak harus langsung menyuruh dibunuh misalkan. Itu disandarkan pada Nabi. Maka banyak para ulama, jadi kita harus meniru Nabi yang mana Nabi itu meskipun berbeda agama tidak langsung mencela. Itu takrir yang disandarkan. Tetapi pengertian lain ya. Tetapi sebagian muhaddisin berpendapat bahwa hadis mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada apa yang disampaikan kepada Nabi SAW saja, melainkan juga termasuk yang disandarkan kepada para sahabat dan juga tabi'in. Jadi sebagian muhaddisin itu juga ada yang menyandarkan dianggap hadis apa yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu langsung dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW. Sedangkan tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan tabi'in. Begitu seterusnya. Untuk pengertian dari ulama usul sendiri memberikan pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan akhirnya yang berkaitan dengan syarat atau ketetapannya. Maksudnya kalau ulama usul hadis itu yang menurut mereka yang dimaksud hadis itu cakupannya lebih hanya perbedaannya di sini. Kalau hadis apa sih perbedaan hadis dan sunnah? Perbedaan hadis dan sunnah. Kalau hadis itu adalah sesuatu yang langsung disabdakan oleh Nabi. Jadi hadis itu sesuatu yang langsung disabdakan oleh Nabi, langsung dari Nabi. Jadi hadis itu sesuatu yang langsung disabdakan oleh Nabi. Sedangkan sunnah itu lebih umum, yaitu segala sesuatu yang memang dari Nabi, atau seperti yang saya bilang contohnya hampir mirip seperti khabar tadi, cuma itu disandarkan kepada Nabi. Sunnah misalkan contohnya ketika Rasulullah SAW itu mau sholat malam, itu Rasulullah selalu bersiwak. Itu Rasulullah bukan ini mau membahas tentang hadis tentang wajibnya bersiwak, bukan. Tapi Rasulullah ada sunnahnya. Kalau Rasulullah SAW itu hendak dia mulai, itu para sahabat menyaksikan Rasulullah untuk bersiwak. Jadi itu masuk pada kriteria sunnah, disandarkan pada Nabi. Seperti contoh
Saya kalau melihat Pak Sahrawi dulu, misalkan selalu mengantuk, misalkan kalau punya contohnya ya, berarti itu saya melihat Pak Sahrawi mengantuk, contoh ya, atau Afil mengantuk, biasalah disandarkan ke sana. Yang kedua, hadis dengan khabar dan khabar. Hadis dengan khabar itu seperti yang dibahas tadi itu, hadis adalah berita yang datang atau sabda langsung dari Nabi. Misalkan Nabi itu bercerita tentang Isra Mi'raj dan semacamnya yang sekarang lagi viral dipertentangkan ya, tiap tahun. Sedangkan khabar adalah berita yang datangnya bukan dari Nabi SAW, tapi disandarkan kepada Nabi. Seperti yang saya bilang tadi, kita melihat sahabat atau mendengar sahabat ngomong seperti ini, si sahabat mendengar Nabi ngomong seperti ini, bersabda ya. Jadi khabar itu adalah yang saya sampaikan tadi adalah berita yang datangnya bukan dari Nabi, tetapi disandarkan kepada Nabi. Kesimpulannya apa? Setiap hadis itu pasti khabar, tapi tidak semua khabar itu hadis. Maksudnya kan hadis itu kan yang langsung dari Nabi, sedangkan khabar bukan dari Nabi. Yang ketiga, perbedaan hadis dan juga asar di sini. Hadis seperti yang saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang datang langsung dari Nabi SAW, sedangkan asar adalah perkataan yang datang dari para sahabat yang disampaikan, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu dari sahabat Nabi disandarkan ke Nabi SAW. Itu sedikit pengertian tentang, mungkin akan sedikit apa sih perbedaan hadis dan sunnah. Ini hadis, ini sunnah. Kita langsung pada jenis-jenis hadis. Di sini ada 1, 2, 6. Di situ ada 6 jenisnya. Yang pertama itu adalah hadis qauliyah. Yang kedua itu fi'liyah. Yang ketiga itu taqririyah, yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, yang keempat itu hadis hammi namanya. Yang kelima itu ahwali. Yang keenam itu terakhir adalah hadis qudsi. Karena sering dipertanyakan apa bedanya hadis qudsi, Al-Quran dan semacamnya, seperti yang ada di semester 1. Apa itu hadis qauliyah? Hadis qauliyah adalah segala bentuk kutipan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi, kutipan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi, yang berisi berbagai petunjuk, peristiwa ataupun kisah, baik itu yang berkaitan dengan aspek akidah, kaitannya dengan akidah, ketuhanan, syariat ataupun akhlak. Contohnya di sini dari Umar, Bapak Rasulullah SAW bersabda, ini langsung disandarkan ke Nabi. Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Itu salah satu contohnya. Ini masih banyak di bawah ya. Itu ada di kita ada yang baca teman-teman dari kitab Fathul Bari nomor 58, kutipan dari hadis riwayat Bukhari, dan ini dinilai sahih. Yang kedua adalah hadis fi'liyah. Apa itu hadis fi'liyah? Hadis fi'liyah adalah segala perbuatan. Qauliyah itu segala kutipan, ucapan, tadi petunjuk dan semacamnya dari Rasulullah SAW. Kalau fi'liyah itu adalah
segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Dalam hadis tersebut terdapat berita tentang perbuatan Nabi yang menjadi panutan para sahabat pada saat itu. Jadi Rasulullah melakukannya. Rasulullah melakukannya itu fidyah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sholat malam Rasulullah menggosok gigi beliau dengan siwak. Tidak mau sholat, Rasulullah selalu menggosok gigi beliau dengan siwak. Itu hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, hadis takririyah. Ini hadis takririyah itu adalah apa yang datang atau dilakukan oleh sahabat Nabi, dilakukan oleh sahabat Nabi, dan Rasulullah membiarkan perbuatan tersebut dilakukan oleh sahabatnya, atau memberikan penegasan apakah perbuatan maksudnya tanpa memberikan penegasan apakah perbuatan tersebut boleh ataupun beliau mempermasalahkannya. Jadi didiamkan. Salah satu contohnya di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ummu Faid pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mentega, keju dan daging dhab. Daging dhab itu mirip bentuknya, saya sempat sama teman-teman tadi, itu bentuknya mirip biawak tapi bukan biawak. Ya, ada yang mengatakan bilal, ada yang mengatakan dhab. Itu seperti biawak, cuma bukan biawak. Bentuknya mirip biawak. Beliau memakan keju dan menteganya, dan beliau meninggalkan daging biawak atau dhab tersebut karena merasa jijik. Rasa jijik untuk memakan. Kemudian makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW dimakan oleh para sahabat. Jadi para sahabat itu makan termasuk daging dhab tersebut, tapi Rasulullah tidak melarangnya. Cuma Rasulullah itu merasa jijik. Ada sebagian redaksi hadis yang mengatakan, Rasulullah, apakah daging dhab ini haram? Rasulullah cuma menjawab tidak, cuma makanan tersebut tidak ada di negara saya, tidak ada di daerah saya. Jadi tidak mengatakan bahwa itu haram dan semacamnya. Jadi itu disandarkan ke Rasulullah bahwa hadis takririyah itu adalah ketetapan terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh sahabat Nabi ketika Nabi masih ada. Dan Nabi membiarkannya, tidak melarangnya. Makanya sempat ada beberapa kontroversi terkait daging dhab itu apakah biawak atau bukan. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa dhab itu bukan biawak, karena dhab itu hanya serupa dengan biawak tapi hidup di padang pasir. Sedangkan biawak seperti yang kita ketahui bahwa biawak itu hidup di dua alam, di air dan di darat sama-sama bisa. Dan perbedaan juga, dhab itu adalah hewan herbivora, sedangkan biawak adalah hewan herbivora. Yang keempat adalah hadis hammi. Apa itu hadis hammi? Hadis hammi itu adalah merupakan keinginan atau hasrat dari Nabi SAW yang belum terrealisasi selama hidup beliau. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah itu bersabda tentang kaitannya puasa di bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10. Rasulullah itu untuk menyelisihi puasanya orang kafir memerintahkan berpuasa di tanggal 9 dan 10. Cuma Rasulullah sampai akhir hayatnya, meskipun beliau tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan berpuasa dari tanggal 9 dan tanggal 10, Tasyu'a dan Asyura. Tapi sebelum beliau berpuasa, beliau sudah lebih dahulu wafat. Jadi Nabi belum sempat merealisasikan hasratnya atau keinginan beliau
beliau karena wafat sebelum bulan Syuro. Itu menurut Imam Syafi'i dan para pengikut. Yang kelima, adalah hadis ahwali. Hadis ahwali itu apa? Hadis ahwali itu adalah hadis yang menceritakan tentang ikhwan Nabi atau ciri-ciri fisik Nabi. Nabi itu seperti ini, bentuk fisiknya dan lainnya, jenggotnya, rambutnya, cara berdirinya, cara sholatnya, cara berjalannya beliau. Seperti apa itu dinamakan hadis ahwali. Ahwali. Contohnya di sini dari Abi Ishaq berkata, aku mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik ataupun tampan wajahnya, paling bagus postur tubuhnya, tidak tinggi jangkung dan tidak terlalu pendek. Kriteria hadis tersebut dinamakan hadis ahwali. Yang terakhir penjelasannya di sini adalah hadis qudsi. Ini yang kemarin sempat teman bertanya agak detail ya tentang hadis qudsi. Ada Pak dosen Pak Rusudin. Saya sedikit ingin mengupasnya di sini. Hadis qudsi secara bahasa berasal dari kata qudsan atau suci, qudsan bersih ya. Jadi hadis qudsi itu secara bahasa adalah hadis yang suci. Kenapa dinamakan hadis yang suci? Nanti kita sampaikan. Secara terminologi terdapat banyak definisi dengan redaksi yang berbeda-beda, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis qudsi adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi secara langsung dari Allah kepada Nabi, dan Nabi itu menyampaikan kepada sahabat. Allah berfirman berkata seperti itu. Sedangkan tanpa perantara malaikat Jibril seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran kan masih lewat malaikat Jibril kan. Kalau ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perbedaan di sini antara hadis qudsi dan Al-Quran. Kan sama-sama dari Allah kan semuanya kan. Kalau hadis kan dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi kan dari Allah. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, untuk hadis qudsi sendiri, lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah. Sementara lafaz hadis qudsi berasal dari Rasulullah SAW, walaupun tentunya maknanya dari Allah. Maksudnya, pengertian dari hadis qudsi itu sendiri, seperti yang kita sempat saya pribadi yang bertanya kemarin. Bahasanya Allah itu bahasa apa? Kayak gitu ya, bahasa juga bertanya apakah bahasa Arab, apakah bahasa apa? Ya, cuma di sini pengertian dari hadis qudsi itu kalau lafaz dari Al-Quran itu sendiri kan lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi itu pengertiannya itu dari Rasulullah. Misalkan saya dengan Pak Sarawi ngobrol tentang apa? Nah itu nanti Pak Sahrawi itu menceritakan ke orang itu langsung kesimpulannya kayak gitu. Saya tadi ngobrol ini tentang ini kesimpulannya kayak gitu dengan bahasanya Pak Sahrawi sendiri lah kesimpulannya kayak gitu. Yang kedua, sanad periwayatan Al-Quran itu secara umum adalah mutawatir. Ada beberapa syarat mutawatir. Mungkin dipertanyakan syarat mutawatir itu salah satunya. Seingat saya, maaf kalau saya keliru, itu adalah harus dimeriwayatkan oleh beberapa orang soleh, yang mana orang-orang soleh tersebut tidak pernah, ya, saya ulangi, tidak pernah sekalipun ketahuan berbohong ataupun berbuat fasik. Berbuat fasik itu berbuat dosa-dosa kecil. Ya. Jangankan ke rawinya Al-Quran ataupun hadis. Seorang imam pengarang kitab saja, kalau pernah ketahuan, maaf ini meludah ke kanan, itu kitabnya itu tidak dijadikan rujukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Dengarkan berbuat fasik, pernah meludah ke kanan, karena itu sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Atau
ataupun pernah makan dengan tangan kiri, minum atau makan dengan tangan kiri tanpa sengaja ya, ataupun apalagi sengaja karena terbiasa, itu kitabnya tidak dijadikan rujukan lagi oleh para ulama-ulama salaf. Kenapa? Apa sih masalahnya makan dengan tangan kiri itu? Kecuali orang yang nggak ada tangannya, ya maaf. Kenapa orang yang makan dengan tangan kiri itu sangat fatal akibatnya bagi para ulama-ulama? Karena setan itu makannya dengan tangan kiri. Setan itu makan dengan tangan kiri dan tanpa membaca bismillah. Berarti kalau makan kiri ya, tadi artikan sendiri lah. Meniru siapa? Yang ketiga, bertambut ataupun bernilai ibadah. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dari dari kata per katanya, per hurufnya. Sedangkan membaca Al-Kursi tidak mendapatkan pahala huruf per huruf. Pak Sodik kemarin menjelaskan sedikit kita mengenai tentang itu. Per huruf jadi alif, lam, mim. Alifnya mendapat pahala, lamnya dapat pahala, mimnya dapat pahala. Sedangkan diskusi tidak seperti itu. Yang keempat, di sini tidak diperbolehkan membaca hadis qudsi di dalam sholat. Tidak diperkenankan, misalkan setelah waladhdallin amin, terus hadis salah satunya itu ana mandi ambibi, saya itu sesuai dengan prasangka dari aku, firman Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika umatku berprasangka baik kepadaku, maka akan baik pula apa yang terjadi. Ketika berprasangka jelek, maka akan jelek pula yang terjadi. Jadi itu tidak boleh di dalam sholat. Sedangkan Al-Quran itu syarat wajib. Membaca ayat Al-Quran itu syarat wajib di dalam sholat. Apa itu? Fatihah. Yang kelima terakhir di sini, ayat-ayat Al-Quran jumlahnya itu lebih dari 6.600 ayat sekian. Ada yang berpendapat 6.236. Sementara jumlah hadis qudsi yang sahih ya, itu tidak terlalu banyak. Menurut Abdul Rauf Al-Munawi di sini dalam kitabnya Al-Ihafaz Syariah hanya menyebutkan ada 272 hadis yang sahih. Saja mungkin dari saya sebagian terkait jenis-jenis hadis dan bentuknya hadis. Ada di sini hadis yang mirip-mirip sama sebenarnya, tapi intinya juga disandarkan pada Rasulullah, yaitu hadis sunnah, khabar dan asar. Dan yang termasuk perbedaannya dengan hadis. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk hadis atau jenis-jenis hadis di sini yang ada 6. Sementara itu dari saya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Lagi ada? Ya, dari pertama dua. Istari. Ya, silakan. Tadi ada kata-kata sekarang tawatir. Apa yang maksud dengan tawatir? Dan hadis itu kan perkataan Rasulullah. Apa semuanya perkataan Rasulullah itu ada di hadis? Apa hanya poin-poin tertentu saja yang dimasukkan dalam hadis? Tadi dijelaskan bahwasanya kalau sahabat itu ketika seseorang bertemu kepada Rasulullah, terus bagaimana dengan Abu Jahal, dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Apakah itu disebut dengan sahabat juga? Ini yang ketiga ada lagi? Ya. Yang hadis itu
jauh dari sifat fasik ataupun pernah berbohong. Kemudian saya sampaikan makan ludah kiri tidak dan seterusnya. Dan apakah hanya apa tadi perkataan ataupun poin-poin? Maksudnya poin-poin yang dijadikan hadis semua perkataan ataupun Nabi keseluruhan maksudnya. hadis itu kan perkataan Rasulullah. Ya, Apa semua perkataan Rasulullah itu dijadikan hadis? Apa hanya poin-poin tertentu saja? Kalau terkait itu kita masuk pada jenisnya. Jenisnya yang saya sampaikan tadi ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah. Kalau mau diperinci apakah semua perkataan Rasulullah itu tergolong pada hadis, itu iya. Cuma jenis perkataannya itu yang disampaikan seperti apa itu tergantung dari siapa yang meriwayatkannya. Contoh ya, maaf ini, saya presentasi di sini ngomong dari tadi. Ketika nanti di luar kelas ini masing-masing ini ditanyakan saya ngomong apa, cara menjelaskan kalian kan berbeda-beda. Tapi yang jelas kalian akan bercerita bahwa saya itu menjelaskan tentang hadis, kayak gitu kan? Ya. Seperti itu maksudnya. Berarti tergantung siapa yang meriwayatkan. Jenisnya, jenis perkataan, kutipannya maksudnya, kutipannya. Kalau mau dikatakan semua sabda dari Rasulullah itu apakah dinamakan hadis ya? Cuma nanti cakupannya akan dilihat apa itu yang ada sandarannya itu di sana berupa takririyah pembenarannya atau hammi ataupun ahwali di sana itu kita cakupannya di sana. Bahkan ada perkataan Rasulullah itu yang dijadikan hujah ataupun dalil hukum. Salah satu contohnya seperti yang saya bilang tadi, ketika seseorang itu datang kepada Nabi ingin talak, seorang perempuan datang kepada Nabi cerita bahwa suami saya seperti ini, saya ingin talak ya Rasulullah. Rasulullah itu masih menyuruh pulang kepada si perempuan. Itu dijadikan hujah oleh sebagian ulama, bahkan dijadikan ijma, dijadikan qiyas juga bahwa tidak semudah itu menjatuhkan hukum talak. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak langsung. Oh, jadi kamu dengan suami ini ya sudah talak. Itu mungkin penjelasannya. Yang maaf, dimengerti enggak ya? Oh iya. Yang kedua, sahabat Nabi. Jangan pulang tidak, yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi dan mengimani kerasulan Nabi. Jadi meskipun pernah bertemu tapi tidak mengimani, itu tidak dinamakan sahabat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain. Yang ketiga, paham ya maksudnya? Yang ketiga tadi ada pertanyaan kenapa dilarang menulis hadis. Kalau tidak salah, mohon maaf, sudah pernah dijelaskan bahwa kenapa dilarang menulis hadis, karena waktu itu masih sedikit orang yang mampu menulis dan teman-temannya dan takut bercampur dengan bahwa itu hadis apa itu ayat Al-Quran. Itu yang dijelaskan di satu ya Pak, kalau nggak salah. Di waktu itu pelarangannya, cuma di akhir-akhir hayat beliau kurang lebih beberapa tahun sebelum beliau wafat ada yang namanya Abu Hurairah Pak ya, yang selalu mengikuti Rasulullah itu kalau nggak salah, yang selalu mengikuti kemana Nabi pergi, nanti catat Rasulullah seperti ini dan bahkan bertanya dulu kalau ada peristiwa seperti ini Rasulullah bagaimana, tanya ke sahabatnya lain, lalu cerita Rasulullah dulu kalau melihat seperti ini beliau seperti ini, ditulis. Paham ya maksudnya? Iya. Ini terminal yang kedua, ada pertanyaan lagi? Oh iya. Sebentar untuk nanti jadi pasti.
dari yang telah dijelaskan. Salut sekali kami mendengarkan benar-benar detail yang telah disampaikan oleh Bapak Dedi Lores kaitannya dengan hadis, dan seperti yang telah dijelaskan bahwa ada 6 macam hadis yang telah dijelaskan, termasuk diantaranya adalah hadis fi'liyah, yang mana Nabi Muhammad SAW tentunya semua yang diucapkan dan semua pekerjaan dan dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pekerjaan dan perkataan yang baik dan hendaknya kita tiru. Dan salah satunya diantaranya adalah fi'liyah, misalnya seperti Nabi Muhammad beristri 9 atau 12. Kenapa di sekarang ini kok hanya dibatasi sampai 4 saja? Padahal Nabi Muhammad beristri sampai 12. Ya seperti itu. Jadi mungkin perlu disampaikan bagaimana kenapa dibatasi sampai hanya 4 saja seperti itu. Kenapa kok tidak sampai 12? Mungkin itu yang pertanyaan saya. Kurang maksudnya Pak. Kurang. Padahal itu kan yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa kok sekarang dibatasi sampai 4? Masna wa sulasa rubah seperti itu. Terkait kaul tersebut itu sebenarnya banyak pengertian kayak gitu Pak, terkait ayat masna wa sulasa rubah itu. Cuma ijma ulama menyepakati bahwa syariat seseorang itu yang boleh menikah lebih dari 4 itu hanya berlaku untuk Rasulullah. Tapi dari Rasulullah, selain Rasulullah tidak boleh lebih dari 4. Kita berapa? 1 ya. Berarti kurang 3. Jadi yang boleh lebih dari 4 itu hanya Rasulullah. Itu ijma ulama, mayoritas menyepakati seperti itu. Meskipun ada beberapa ulama-ulama yang mungkin non ataupun di luar paham kita yang berpendapat atau punya kaul yang agak nyeleneh lah. Kita salah satunya ada nikah mut'ah, nikah daud dan sebagainya. Yang ada syarat-syaratnya seperti contohnya nikah daud itu yang tidak memerlukan wali, tidak memerlukan mahar, tidak memerlukan saksi. Contohnya saya nikah sama kamu ya, wes itu sudah saya itu nikah daud. Tapi itu tidak ada di dalam ajaran kita Pak. Jangan dipraktekkan nanti pulangnya ketemu sama orang kita nikah yuk ya. Itu tidak ada di dalam nikah mut'ah, nikah kontrak. Banyak yang dilakukan oleh orang Syiah dan beberapa maaf aliran-aliran Wahabi kalau nggak salah Salafi lah, maaf kalau nggak salah, yang banyak datang di daerah Bogor di Indonesia itu. Jadi kawin kontrak. Jadi saya nikah sama kamu, saya bayar sekian selama 1 tahun. Itu bagi mereka sah, tapi bagi kita aneh ya. Itu karena melindungi aliran kita itu sangat sebenarnya melindungi dan menjunjung tinggi harga dan martabatnya. Lebih, ya, ini Pak. Jadi sudah Pak saja Pak. Jangan mengharap lebih. Dan seperti cukup Pak. Ya seperti kata ini kan, seperti kiurat itu kenapa kok sampai 12? Apakah ada imam yang membolehkan 12? Kiurat. Imam surat surat. Saya kurang di lentang itu. Iya, kurang tahu aslinya seperti apa. Cuma siapapun itu kalau sudah menyalahi syariat, bagi saya ya, tidak boleh begitu. Siapapun Ya mungkin ikut Nabi langsung. mungkin ya. Bahkan itu ada sebenarnya di beberapa kitab. Kita itu sebenarnya wajib mengikuti Amirul Khalifah kita. Selama Khalifah kita selama tidak memerintahkan kemaksiatan ataupun mencontohkan kemaksiatan. Khalifah itu kembali ke Khalifah. Ada pengertiannya itu banyak macam-macam. Ada yang mengartikan dia itu tokoh masyarakat di sekitar. Jadi kalau mau mengambil pengertian di sana, RT pun orang RT di
Selama itu mencontohkan apalagi menyuruh pada sesuatu kemungkaran, itu tidak boleh. Tapi kalau seumpamanya lebih dari 5 itu istri nomor 5, 6 apa yang seterusnya itu sah kan? Kalau terlalu saya Iya, tidak sah. sudah terlanjur. Tidak. Tidak. Karena yang empat kecuali ya ditalak ada caranya Pak Sarawi, ada caranya ditalak dulu Pak, nikah lagi coba Pak, jangan ditalak meninggal, ada kewajiban Tapi tetap kalau harus sudah dinikahi. terlanjur ijab kabul itu Tidak sah ijab kabulnya sama, mohon maaf seperti ijab kabulnya orang muslim dengan muslim. berarti kalau berkumpul itu zina. Ya. Tapi kalau di jumlah ditambah, masna dengan 2 dulu, tambah wa sulasa dan 3 berarti sudah 7. Ada yang mengartikan Iya. 234. Ya, itu ada yang menafsirkan kelas 16 kalau itu 234. Berarti 234. Iya. Jadi cuma kita pokoknya syariat tersebut tidak berlaku bagi kita, Pak. Yang berlaku bagi kita cuma Pak. Seperti yang ditanyakan tadi, kalau misalkan lebih dari 4 berarti itu tidak sah. Nikahnya tidak Kalau sah. sudah punya anak, berarti anak halal. Nah, seperti ini yang perlu saya terangkan. Saya nggak menceramah Pak ya, cuma kandungannya Ini kita nanya, dikasih Ri katanya Pak. Mau dikasih Ri. ya itu Pak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sangat menarik sekali dan hal-hal seperti ini yang sangat saya ketika apapun itu ada presentasi dari siapapun itu praktik dari semua teman-teman kelas itu sangat saya harapkan. Jadi semoga saja tahun depan teman-teman kita atau ya kelas kita nanti bisa menjadi